Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Akhwati at-talaba as-salihah, alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhwat fillah, ala talaba, alhamdulillah, pada kesempatan video kali ini kita kembali akan mempelajari mata pelajaran adab dari kitab Akhlaq lil Banat karangan Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Dan pada video kali ini kita melanjutkan pada bab atau judul yang ketujuh tentang al-bintus salihah, yaitu anak perempuan yang salihah. Kalau kita membaca judul ini, maka kita akan terfokus pada apa sih kebiasaan atau kemudian ciri-ciri tanda kenapa anak itu menjadi anak yang salihah Maka kita langsung masuk ke dalam isinya. Bismillah. Khadijatu bintun salihatun. Khadijah anak yang salihah. Yuhibbuha abuha wa ummuha wa muallimatuha. Ayahnya, ibunya, dan guru-gurunya mencintai Khadijah. Wa yahtarimuha jami'u zamilatiha. Begitu pula semua teman-teman perempuannya menghormati, menyayangi Khadijah. Wa kullu imra'atin tatamanna an takuna laha bintun mithluha. Dan setiap wanita, setiap perempuan, seorang ibu, sosok ibu itu mendambakan, menginginkan, mengharapkan memiliki anak perempuan seperti Khadijah yang salehah. Tentu anak solehah itu adalah perhiasan. Anak solehah merupakan anugerah Allah yang terindah untuk kedua orang tua. Di mana anak yang solehah itu akan memberikan manfaat kepada orang tuanya, baik ketika orang tuanya masih bersamainya ataupun sudah meninggalkan anak solehah tersebut. Wa min adatiha idza aradatin naum. Dan sebagian kebiasaan Khadijah apabila hendak tidur, sebagian, jadi nggak semua disebutkan. Sebagian kebiasaan ini menunjukkan atau ciri-ciri wanita perempuan yang salehah. Pertama, apabila dia akan tidur, antadkura rabbaha. Khadijah senantiasa berzikir, mengingat Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatashkurahu ala an hafidhaha tula yaumiha minal bala'i wal ada. Khadijah senantiasa bersyukur kepada Allah karena telah menjaganya sepanjang hari dari bencana, musibah dan gangguan. Watakul, sehingga Khadijah pun senantiasa berdoa ketika akan tidur dengan doa Bismikallahumma ahya wa amut. Bismika, dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Insyaallah akhwat semua sudah hafal kan doa ini, doa sebelum tidur sudah hafal, maka jangan sia-siakan amalkan, baca ketika setiap kali kita hendak tidur supaya Allah melindungi, menjaga kita dan menjadikan tidur kita adalah tidur yang dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qamat min naumiha, dan apabila Khadijah bangun dari tidurnya, antadzkurallaha aidan, dia senantiasa menyebut Allah juga senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fatashkurahu ala nikmatin naum alladzi yurihuha minan ta'abiha. Khadijah senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat tidur. Dengan tidur itu yang telah merehatkan dia
dari kelelahan ya yang dirasakan sepanjang hari itu. Wa yu'idu ilaiha nasyataha, dan dengan tidur tadi Allah mengembalikan kepada Khadijah ya semangat ya, rasa semangat dan optimis untuk melakukan amal di hari berikutnya. Watakul, maka Khadijah senantiasa berdoa ya setelah bangun tidur. Apa doanya? Kalian juga sudah hafal insyaallah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, wa ilaihi nusyur, dan hanya kepadanya lah kami kembali ya, hanya kepadanya lah kami dibangkitkan kembali. Kemudian wa idza akalat antakra awalan, apabila Khadijah hendak makan, dia senantiasa membaca ya di awal sebelum makan, berdoa bismillahirrahmanirrahim ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, sebagaimana dalam sebuah riwayat ya bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang mengajarkan seorang anak ya laki-laki yang ketika itu ada di hadapannya dengan mengatakan, dengan bersabda, ya ghulam samillah kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, bacalah, sebutlah nama Allah, makanlah dengan menggunakan tangan kananmu, dan makanlah apa yang dekat denganmu ya. Dengan bismillah maka Allah akan menurunkan berkahnya. Allah memberikan keberkahan pada makanan kita. Dengan bismillah Allah menghindarkan kita, menjauhkan kita dari gangguan syaitan tentunya. Wa idza faragat min, dan apabila Khadijah selesai makan, antashkurullah ala nikmatil akal, senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat makan, li'annaha ta'lamu anna Allahu alladhi awjadalah ta'amal alladhi yughaddiha, karena Khadijah mengetahui bahwa Allah lah yang telah memberikan kepadanya makanan itu. Dengan makanan itu ya yughaddiha, menguatkan tubuh ya, jasadnya, menguatkan tubuhnya untuk melakukan aktivitas selama sehari ya, selama seharian penuh. Watakul, sehingga Khadijah pun senantiasa berdoa selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'am wa razaqanihi min ghairi khawli minni wala quwwah. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan aku makan ya, yang telah memberikan aku makanan ini, wa razaqani, dan memberikan rezeki kepadaku dengan makanan ini, min ghairi khawli minni wala quwwah, tanpa daya upaya dariku dan kekuatan dariku ya. Jadi kita bisa makan tidak lain karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Di sini mengajarkan bahwa kita harus yakin terkait masalah rizki, bahwa setiap kita sudah diberikan, dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yakin bahwa setiap kita sudah ada rizkinya, dan rizki kita adalah apa yang bisa kita rasakan, yang bisa kita makan, itulah rizki kita ya. Di sini ya kebiasaan Khadijah, sebagian kebiasaan Khadijah ini menggambarkan bahwa perempuan yang saleh itu mereka terbiasa melakukan zikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitasnya, dari mulai tidur sampai bangun tidur kembali ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali ya. Baik, selanjutnya wa kanat Khadijatu la tansa, dan Khadijah tidak pernah lupa antusolli salawatul khamsa jama'atan, melaksanakan salat ya yang 5 waktu itu, yang fardu 5 itu jama'atan, saya berjamaah fi awqatiha di awal waktunya, wa antasuma fi syahr Ramadan, dan senantiasa berpuasa di bulan Ramadan, wa antakra al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, wa kanat khakhaf, dan Khadijah senantiasa takut anta'mal qabihan,
untuk berbuat perbuatan yang jelek. Sawaun kana wahdah, baik dia sendirian, amkanat amamanas, atau ketika di hadapan manusia. Li'annaha ta'lam annallaha yaraha fi kulli makan, karena Khadijah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya dimanapun ia berada, ya. Jadi selain Khadijah senantiasa berzikir, ya, melakukan zikir-zikir harian setiap aktivitasnya, tentu ya ibadah-ibadah yang wajib pun ya dia perhatikan juga, ya, sholatnya, puasa di bulan suci Ramadan, atau ibadah yang lain seperti membaca Al-Quran. Dan inilah yang membedakan perempuan yang soleha dari yang lainnya. Apa? Karena takhaf, ya, takut berbuat jelek. Kenapa? Karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muraqabatullah itu akan membantu kita dalam melakukan amal kebaikan dan meninggalkan amal keburukan. La syakka anallaha yarda an Khadijah, maka tidak diragukan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala meridai Khadijah, wa sawfa yudhiluhal jannah, dan kelak Allah memasukkannya ke dalam surga, li annaha bintun salihah, karena Khadijah anak yang salihah. Mudah-mudahan akhwat sekalian, ya, dimudahkan Allah dalam memahami materi ini, bisa mengamalkannya, dan kalian semua menjadi anak-anak yang salehah, anak-anak yang dicintai oleh kedua orang tua kalian, dicintai guru-guru kalian, dicintai, dihormati oleh teman-teman kalian, saudara kalian semuanya. Dan bahkan yang kita inginkan, ya Allah, Allah meridhoi seluruh kegiatan kita, Allah meridhoi seluruh ucapan amalan kita, sehingga Allah pun memberikan kita surganya, surga firdausnya tentunya. Dan untuk mendapatkan itu semua, jadilah kita semua, ya, kalian, ya, menjadi anak yang salihah. Mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.